Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Musawin Channel yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, semuanya, mudah-mudahan semua sehat dan bahagia. Pertama-tama mari bersyukur kepada Allah dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lalu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Ya, menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, sederhana ini ya doanya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, cukup doanya singkat. Semoga Allah memberi tambahan ilmu pada diri kita dan memberi pemahamannya, ya, ilmu dan pemahamannya. Para pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah, kadang-kadang kita itu menghadapi kesulitan, merasa kesulitan sebelum ada jalan pemecahannya. Kita harus bersikap tenang ketika menghadapi masalah. Contoh sederhana saja ya, contoh sederhana. Dulu saya itu kuliah di ITB, jurusan matematika di S2. Pada waktu itu puasa, di pertengahan puasa itu saya di kelas dengan teman-teman itu, ayo beli tiket, nanti kesulitan kita beli tiket untuk lebaran, pulang lebaran Idul Fitri. Ternyata teman-temannya senyum-senyum semua, tertawa. Udah beli tiket semua. Ya, udah awal puasa membeli. Ada yang naik kereta, ada yang bis. Ya, pada waktu itu bis yang ada yang saya ingat itu bis Raja Wali, bis malam Raja Wali dan jurusan Semarang. Ya, saya kan orang Temanggung. Dari Semarang nanti ke Temanggung mudah lah gitu. Ternyata sudah beli tiket semua dan habis. Saya sudah mencari juga habis, dicarikan teman-teman juga yang punya kontak telepon ke biro itu, ke biro travel ya, sudah habis. Akhirnya saya tidak punya tiket. Kuliah sampai hari Sabtu jam 12. Hari Raya Idul Fitrinya hari Senin. Ya, Pak M, Prof M, tuh kuliahnya pokoknya sampai hari Sabtu jam 12. Tuh. Wah, betul juga. Jam 1 hari Sabtu jam 12 selesai. Ya, teman-teman persiapan pulang sudah punya tiket bis malam, ada yang juga tiket naik kereta. Teman-teman yang di tempat lain yang Surabaya, yang dari jauh-jauh pokoknya sudah punya tiket semuanya. Saya yang belum. Ya. Nah, akhirnya sama seperti teman-teman persiapan, bawa tasnya, berangkat ke terminal di Bandung itu, namanya Cicahem, wah enggak fasih bahasanya, Cicahem. Ya, yang teman-teman sudah tenang membawa tiket, saya berpikir ini nanti gimana gitu. Ya, tapi ya ada pertolongan dari Allah. Saya
langsung aja ke loket tiket yang biasa saya beli langganannya, karena saya kuliah kan setiap minggu, setengah bulan pulangan begitu. Nah, langganannya saya ke Raja Wali. Ya. Saya tanya, masih ada tiket ke Semarang? Ya. Nah, ada 2 orang di situ memandang lama gitu. Lalu salah satu mengatakan ada. Baru saja ada yang mengundurkan diri. Ini keanehannya. Ya. Mungkin juga di dalam hati mereka nanti siapa yang pertama kali datang dikasihkan gitu. Ya tidak ada tambahan itu. Ya tetap harganya sama dengan tiket biasa yang meskipun menjelang hari raya Idul Fitri itu. Ya. Lalu saya dapat tiket. Saya ingat itu nomor kursinya nomor 8. Ya. Teman-teman saya juga ada yang naik itu Raja Wali. Karena hari menjelang Lebaran itu bisnya itu jam 2 itu sudah siap. Ya, biasanya kan jam 4 sore. Jam 2 itu sudah siap. Jadi begitu dapat tiket sebentar kemudian sudah bisa naik bis. Teman-teman saya heran, loh kok bisa naik bis ini? Iya, ini saya tunjukkan tiketnya, saya punya tiket. Ya, tapi tidak banyak berbincang dengan teman saya yang karena ada di belakang, ada yang di nomor 25, ada yang ini agak jauh, saya di depan harus segera duduk di depan. Ya, di nomor 8. Saya harus ukur kalau tidak dapat bis malam itu, wah nanti gimana? Bis sambung-sambung, repot sekali. Ya ada kerepotan lah. Tuh. Begitu penumpangnya juga banyaknya, bukan main kan, berjubel seperti itu. Bisnya zaman dulu tidak sebanyak sekarang. Itu jadiannya kan sekitar tahun 1990 atau 1990 tuh ya. Jadi masih langka bisnya, tapi juga penumpangnya banyak, tetap mau mudik itu. Wah nanti pakai bis yang biasa yang tidak bis malam itu ya berhenti ya betul-betul repot dari Bandung nanti mau ke Semarang gitu ya. Nah lalu bis berjalan ya sampai di perjalanan itu sebelum ke persimpangan jalur yang melalui Pantura dan jalur selatan ya katakan gitu. Itu kalau dulu itu pakai apa ya, walkie-talkie atau apa ya, supirnya itu kontak gitu ya zaman dulu. Nah, pakai alat yang walkie-talkie atau apa ya gitu, saya lupa namanya. Ya. Nah, ada informasi jalur Pantura itu padat, merayap dan ada kemacetan besar. Sulit untuk dilalui, nanti terlalu lama. Nah, akhirnya sopir ini memutuskan untuk melalui jalur selatan. Ya, saya pikir nanti melalui jalur selatan itu mulai Purworejo, lalu Magelang gitu, Purwokerto, lalu Kebumen, Purworejo, Magelang dan seterusnya. Nah, saya bersyukur lewat selatan. Ternyata lewatnya tidak ke Purworejo, tapi lewatnya Wonosobo. Lewat Wonosobo. Lewat Wonosobo kan setelah Wonosobo mau ke Semarang kan lewat Temanggung. Di kota kecil Paraan itulah saya turun. Ya jam 3 itu sudah sampai di kota kecil Parakan itu. Jam 3 malam pagi ya. Masih bisa untuk sahur, kan masih hari Minggunya masih puasa. Nah, lalu saya turun di situ. Teman-teman masih naik bis itu melanjutkan ke Semarang. Saya malah turun lebih dulu. Nah, sampai 5 menit aja sampailah, kan dari itu pakai ojek dulu juga ada gitu. Ya.
bisa sampai rumah, masih bisa sahur di rumah, istirahat di rumah, nyaman aja. Nah, lalu kita kilas balik ya, sekilas betapa nikmat Allah diberikan pada seseorang itu tidak disangka-sangka, dan memberikan jalan keluar ya, yang luar biasa bagi saya waktu itu, sehingga saya ceritakan menjadikan rasa syukur sampai sekarang masih terkenang. Ya, rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah pada diri saya, yang pada waktu itu tidak punya tiket, ya teman-temannya punya tiket, repotnya nanti bagaimana, udah mau pulang, ya mau mudik, tapi dengan mudahnya ternyata ada yang mengundurkan diri, tiketnya untuk saya di nomor yang di depan, bisnya nyaman. Dan kalau lewat Pantura kan lewat Semarang, malahan lewat selatan, dan saya turun dulu di Temanggung, di kota kecil Parahan ya. Lalu bisa sampai rumah jam 3, masih bisa sahur, masih bisa istirahat. Itu kenikmatan dari Allah yang diberikan kepada saya. Ada nilai hikmahnya mungkin bagi saya dan keluarga, dan juga bagi teman-teman semua, bapak-bapak, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua. Yang penting ya, kita harus tawakal saja kepada Allah. Ternyata setelah saya pelajari juga, kalau kita tawakal ya, ada satu ayat di Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau bertakwa kepada Allah itu akan dikeluarkan dari kesulitan-kesulitannya ya, itu gitu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari sisi yang tidak terduga. Ya, itu kan rezeki bagi saya ya, dari sisi yang tidak terduga. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Kalau bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan segala urusannya. Innallaha balighu amrih. Allah lah yang mengatur semuanya itu. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ya, Allah telah memberikannya, menetapkan segala sesuatu itu sekehendak Allah. Begitu, itu di luar nalar ya, di luar penalaran dalam kehidupan sehari-hari seperti biasa, dan nilai hikmahnya. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi teman-teman yang rasa syukur saya ceritakan, dan mudah-mudahan memberi kekuatan bagi siapa saja, bahwa yang penting bertawakal kepada Allah, berusaha bertakwa kepada Allah, dan banyak berzikir, banyak ingat kepada Allah. Begitu saja. Langit bumi semuanya milik Allah. Allah lah yang mengatur segala sesuatu. Kalau ada salah dalam ucapan dan kurang berkenan bagi saudara-saudara semua, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak, mas-mas, adik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah mengampuni salah dan dosa saya sekeluarga, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.